Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Bi khairin. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran dalam bahasa Arab dasar bersama Arabic with Baba Eno. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahaminya. Allahumma amin. Kita masuk ke pembelajaran dars keempat ya teman-teman. Insya Allah akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Eno Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, jazakallah khairan Munisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Kaifa ahwalukum fi hadha as-sabah wa hakadha? Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Ahad pagi ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan dars kita, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka mempelajari bahasa Arab ini, dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang akan kita pelajari. Karena ketika seseorang belajar, ketika seseorang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, bahwa dia harus berusaha untuk memahaminya, ya. Karena dikatakan bahwa al-ilmu al-fahmu, al-ilmu al-fahmu, bahwa yang dikatakan ilmu itu adalah faham. Jadi kalau orang menuntut ilmu, maka dia harus berusaha untuk dapat memahami apa yang sedang ia pelajari. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kaidah juga yang hendaknya kita ketahui, ya, dan ini harus selalu kita pegang dalam proses kita belajar, ya. Belajar apapun. Kalau ibu-ibu mungkin belajar masak, bapak-bapak mungkin mempelajari dunia pertukangan misalnya, atau bagi kita semua sekarang sedang mempelajari bahasa Arab, atau kalau kita ingin menguasai sebuah bidang apapun, ya, maka ada kaidah dikatakan la yustata'ul ilm birahati al-jism. La yustata'ul ilm birahah al-jism. Ya, ilmu itu nggak bisa diraih, nggak bisa digapai, nggak bisa diperoleh birahah al-jism, dengan tubuh yang direhatkan. Jism itu artinya jasad. Jasad bermakna badan. Baik. Dengan tubuh yang disantaikan, dengan tubuh yang dimanjakan, dengan tubuh yang ya maunya nggak mau repot gitu, maunya santai aja, maka nggak bisa meraih ilmu sampai kapanpun gitu. Nah sehingga kalau kita mau berilmu, kalau kita mau punya ilmu yang manfaat, maka harus kita paksakan diri kita untuk merasakan lelah, untuk merasakan capek, bahkan terkadang kita rasakan boring, ya. Dan memang itu proses yang harus dilalui. La budda minat ta'ab, ya. Menuntut ilmu, la bud minat ta'ab. Harus dilalui dengan apa? Rasa ta'ab, yaitu rasa lelah, rasa letih. Ya, makanya juga teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah peribahasa yang masyhur di tengah-tengah kita. Apa peribahasanya itu? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim atau Abu Hatim rahmatullahi alaih, di mana beliau juga mengatakan la yunalul ilm birahatil jasad. La yunalul ilm birahah al jasad.
bahwa ilmu itu tidak diperoleh dengan tubuh yang direhatkan. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, pasti kita akan merasakan lelah, pasti kita akan merasakan capek, pasti kita akan merasakan sulit, pasti kita harus melalui proses menghafal yang berat misalnya. Apalagi kalau usia kita sudah di atas 40 gitu. Nah, pasti tentu tidak seperti orang-orang yang belajar di usia 20 tahunan misalnya. Nah, maka untuk bisa melalui proses pembelajaran ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berdoa mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan proses belajar kita ini mudah dan kita bisa melaluinya atau melalui proses berat dan sulit dalam menuntut ilmu ini dengan mudah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan kembali melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama ini. Ini adalah pertemuan yang keempat dan insyaallah kita akan melanjutkan bab yang ketiga kemarin. Namun sebelum itu, Ana ingin murojaah terlebih dahulu, ya, ingin mengulang, mereview apa yang sudah dipelajari kemarin. Ada nggak yang mau sampaikan apa yang kita pelajari kemarin? Memberikan faedah mungkin buat teman-teman yang kemarin berhalangan hadir atau yang baru bergabung, bisa sharing apa yang kemarin dipelajari. Tafadhol, Ana berikan waktu. Ya, siapa yang mau sharing? Umunisa boleh, nggak apa-apa. Tafadhol, Umunisa. Boleh di-sharing apa yang kemarin sudah dipelajari. Dan ini sebagai mukaddimah, karena kalau kemarin nggak hadir, terus tiba-tiba ada di pertengahan bab ketiga, bingung juga nanti kan. Nah, maka harus di-sharing dulu nih. Tafadhol, Umunisa atau yang lain? Pak Puput, Pak Imam, ya. Nah, Nah, ahlan. kemarin itu faedah untuk menuntut ilmunya, bahwasanya tidak ada yang lebih afdal dari apa yang telah Allah wajibkan kepada kita setelahnya, yaitu menuntut ilmu. Kemudian faedah berikutnya, siapa yang ingin ilmu sekaligus, maka ilmu akan meninggalkannya sekaligus pula. Jadi kita tidak bisa mempelajari ilmu dalam satu waktu dari berbagai bidang dalam waktu sekaligus seperti itu. Terus kemudian berikutnya faidah ilmu berikutnya adalah terlalu banyaknya ilmu yang didengarkan pada satu waktu dapat mengacaukan pemahaman. Artinya akan memecah fokus kita dalam pembelajaran. Kemudian kemarin juga kita telah mempelajari tentang perubahan suatu kata yang mana tadinya dia tanwin, karena kemasukan alif lam, maka tanwin tersebut menjadi hilang. Karena di dalam bahasa Arab tidak mungkin terkumpul dalam satu kata alif lam dan tanwin. Kemudian kita juga kemarin telah belajar tentang mutabadat, yaitu lawan kata dari bahasa Arab. Seperti itu, Ustaz. Nah, Masya Allah alaik. Masya Allah alaik. Jazakallah khairan. Ala faidah alati alqaiti ilaina qabla qalil. Jazakumullah khair. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk yang baru bergabung hari ini atau yang kemarin berhalangan hadir. Kira-kira seperti itu gambaran di bab ketiga yang kita pelajari hari kemarin. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan bab ketiga tersebut pada halaman ke-16 ya. Kita mulai dari halaman yang ke-16. Silakan iftahu kutubakum untuk dibuka bukunya. Nah, ini mukadimahnya masih sama ya, seperti yang kemarin. Kalau kemarin di awal disebutkan baitun al-baitu, sekarang kita akan lanjutkan, namun ada faedah sedikit nanti yang hendaknya kita ketahui. Baik, kita akan baca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu.
Talibun, at-talibu. Barakallahu fikum. Coba teman-teman yang baca ulangi lagi. Wahid, itsnan, tsalatsa. Najmun. Najm, Najmu. rajulun, ar-rajulu, Rajulun. Ar-rajulu. idikun, Ibun. Adiku. talibun, at-talibu. Talibu. Nah, Allah barik fikum, jazakumullah khair. Nah, di sini teman-teman coba kalau kita perhatikan kemarin baitun, al-baitu, terus ada al-kitabu, al-jamalu. Semua huruf alif lam tersebut lamnya ditampakkan ya pada pengucapannya. Ada alif lam, al, kemudian ketemu huruf ba setelahnya seperti ini, maka lamnya itu nampak bunyinya al, l. Baik, al-qalam demikian. Alif lam ketemu huruf qaf, ditampakkan bunyi lamnya al-qalamu. Namun, untuk yang dikenalkan pada pembahasan berikutnya, alif lam bertemu beberapa huruf hijaiyah, namun ternyata lamnya tidak nampak. Seperti alif lam bertemu huruf nun pada kata najm, tidak dibaca al-najmu. Demikian bertemu dengan huruf dal, tidak dibaca al-diku. Ya, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini teman-teman, itu dikenal dengan istilah apa kalau dalam ilmu tahsin? Huruf alif lam samsiyah dan al-qamariyah. Antum. Nah, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dan ini dibawakan oleh penulis rahmatullahi alaih di awal pembahasan untuk mengenalkan kepada kita perbedaan dalam dalam pelafalan kedua hukum tersebut ya. Jadi kalau yang ditampakkan lamnya itu dinamakan al-qamariyah dan yang tidak ditampakkan lamnya itu dinamakan asyamsiyah. Nanti akan ada pembahasannya di dua halaman setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada halaman setelahnya. Ini mulai latihan kembali nih satu-satu membaca kemudian menerjemahkan kosakata yang kemarin sudah dipelajari. Baik, barakallahu fikum. Ummu Maryam, ibda'i anti. Rakam 1. An-najmu ba'idun. Baik, ish mana hadil jumlah? Bintang ini jauh. Bintang ini jauh. Ahsanti. Barakallahu fiik. Thumma Ummu Ibrahim. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki dewasa itu waqifun. Waqifun apa Ustaz ya? Ana lupa, afwan. Baik, waqif diddu jalis. Diddu jalis. Oh iya, berdiri. Laki-laki dewasa itu berdiri. Baik, thumma Bu Halimah. Tafadhali. As-sakaru hulwun. Baik, bi dhammi sin. Bi dhammi as-sin. Huruf sinnya didhammahkan. Nah, sinnya didhammahkan. Ya Ustaz. As-sakaru hulwun. Kalau dhamma itu sa atau su? Oh, sya. Su. Nah, as-sukaru. As-sukaru hulwun. Ish mana Gula. Gula itu manis. Gula itu manis. Ahsanti. Baik, berikutnya. Pak Imam. Tafadhali. Talibu maridun. Pelajar laki-laki itu sakit. Oke, barakallahu fiik. Akhadna min hadhihi al-jumlah kalimah aw mufradat jadidah ala wahya marid. Ma mana marid Pak Misbah, Pak Imam? Sakit. Baik, maridun sakit. Qabla qalil akhadnaha aidan hulm. Hulwun bima'na ايش؟ Manis. Manis, sweetie. Oke. Rakam 5. Pak Misbah, tafadhal. Adikun jamilun. Ish, gimana bacanya? Adikun jamilun. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini tadi disampaikan faedahnya juga
Sebuah kata dalam bahasa Arab, alif lam sama tanwin tidak bertemu, Pak, ya. Oh iya. Apa yang kemarin kita pelajari juga kan ya? Antum masuk kemarin kan? Nah, Ustaz. baik. Ulangi. Addiku jamilun. Tarjim. Terjemahnya? Terjemahnya ayam itu indah. Ayam itu Indah. ya. Baik, barakallahu fiik. Sita. Abu Sofa, tafadhal. Iya Ustaz. Daftaru jadidun. Buku itu baru. Nah, buku itu baru. Antum sudah tahu lawan kata jadid apa, Pak? Jadi kan artinya baru. Lawan kata jadid lama berarti apa ya? Ya, bahasa Arabnya tapi apa? Salaf, terdahulu bukan Ustaz? Apa namanya? Apa antum bilang salaf? La. Qadim. Qadim, aywa. Qadimun. Baik. Rakam 7, Amira, tafadhali. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Nah, ghani bermakna kaya, rich. Samania, Bu Dewi, tafadhali. Nah, iqra'i min fadlik, Bu Dewi. Tajiru ghaniyun. Samania. Samaniyah. Ad-dukanu maftuhun. Ya, itu dekat. Apa maftuh? Adukan toko. Adukan bermakna toko. Maftuh yang kemarin kita pelajari. Tokonya buka ya, Ustaz. Apa? Tokonya Ini terbuka, buka ya, buka. Nah, toko ini terbuka. Type yang berikutnya, sebentar. Terbuka ya, sebentar ya. Saya mau catat faidah dulu nih. Baik, kemarin tidak dikenalkan untuk lawan kata dari maftuh karena memang tidak ada atau belum disebutkan di awal-awal sini. Kemudian Anda tuliskan maftuh lawannya adalah mughlaq. Nah, mughlaqun artinya tertutup. Maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup. Baik, yang berikutnya Bu Eka. Tafadhol. Pak Eka, afwan, Pak Eka. Nah. Rakam 9. Al-waladu waqirun. Faqirun. Al-waladu faqirun. Baik. Ma ma'na hadhil kalimat? Miskin. Al-waladu faqirun, ish? Terjemahnya Pak Eka. Dia satu miskin. Fakir. Miskin. Walad apa Ustaz? Al-walad. Waladun di awal-awal. Kemarin di pertemuan kedua ya. Man hadza? Hadza waladun. Yang megang permen itu. Siapa Pak? Yang megang permen Pak? Anak kecil. Anak kecil ya? Al-waladu faqirun. Anak kecil itu fakir. Fakir. Fakir poor ya, miskin lawan rich, goni tadi. Oke, Asyarah. Berikutnya Bu Feti. At-tufahu labidun. At-tufah Apel itu enak. Nah, ladid, lezat, enak ya. Ahsanti. Rakam 11 Bu Fitri Ummu Usama. Ya, Ustaz. Ya. Astagfirullah. Ya, rakam 11 ya, Ustaz. Ya, nggih. At-tabibu tawilun wal maridun
Qasirun. Betul gak Bu kalau kita bacanya wal mariyun? Wa maridun. Maridun ya. Oh, enggak, maridun langsung masuk samsiah ya, masuknya ke wam ya. Bukan, maksudnya kalau sudah alif lam, boleh nggak dibaca un? Wa maridu. Afan Ustaz. Wal maridu qasir. Qasirun. Tawil. Baik. Tinggi, qasir, pendek. Ahsanti. Baik. At-tabibu tawilun, dokter itu tinggi, tawil tinggi. Baik. Qasir lawan tawil, ya. Ini beberapa kosakata yang dikenalkan tadi, hulun, maridun, kemudian ada kata dukan, terus apa lagi? Tufah, ladith, tawil, dan juga qasir. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita latihan kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, na'khudhu tamarin. Di sini kita dikenalkan beberapa kosakata yang sudah dipelajari, tidak berharakat dan pakai alif lam, ya, pakai alif lam. Di sini melatih kita kapan kita baca lam itu ditampakkan, kapan lam itu dilebur. Jadi tampakkan pengucapannya. Oke. Saya minta yang berikutnya ya Bu Khairiyah. Nah, Bu Khairiyah. Nah, Ustaz. Ayo, coba baca dua kata. Al-babu at-tajiru. Ahsanti. Baik, berikutnya. Ummu Suhail, tafadhali. Nah, Ustaz. An-najmu al-qamaru. Sant. Bu Nina. Bu Nina sudah bisa berpartisipasi belum? Baik, nggak apa-apa. Mustami'ah dulu ya, Bu. Berikutnya Ummu Yafi, Bu Nur Aini. Wahid. Dan salasa. Ummu Aufas. Rika. Adika al-ma'a. Barakallahu fiik. Nah, di bab awal ini, Bu, kita baru dikenalkan kata yang harokat terakhir itu dhammah. Sawan akana bitanwin aw la bitanwin. Baik. Jadi semuanya nanti ini dhammah nih. Ya, jangan kita baca fathah dulu addika atau jangan dikasrohkan addiki, tidak ya. Semua kata dari awal sampai sekarang yang kita pelajari itu semuanya dhammah kalau teman-teman perhatikan ya. Baik yang pakai tanwin atau yang pakai alif lam itu semuanya di dhammah atau dhamma tain. Berarti bacanya u semua gitu. Gimana bacanya, Bu? Diulangi. Adikun Adiku. Adiku al-ma'a. Alma. Al-ma'un. Alma'u. Berarti dua tuh, Bu, poinnya. Pertama, harakat terakhir itu dhammah. Yang kedua, kalau ada alif lam jangan dibaca tanwin, an, in, un. Paham, Bu Nuraini? Ya, insya Allah Ustaz. Berarti itu bacanya adiku sama al-ma'u. Ahsanti. Burika fik. Berikutnya Ummu Aufa. Tafadhali. Al-sariru al-baitu. Baik, naqra as-sarir wala naqra al-sarir. As-sariru al-baitu. Mumtazah, ahsan. Baik, berikutnya Pak Puput. Tafadhal. Al-masjidu ar-rijalu. Ar-rujulu. Nah, rujul, rijal, atau ada kata lain? Apa nih? Apa nih? Itu sudah ada apa rambu-rambunya? Jimnya didhammahkan. Berarti apa bacanya? Udah pasti belakangnya adalah julu gitu kan. Tinggal ro-nya nih apa nih? Ar-rujulu. Ar-rajulu. Ar-rujulu. Bukan rujul ya, rajul.
Nah, huruf ro, jim sama lam Roju. ini ketika tidak diharakati, ya, ro, jim sama lam ketika tidak diharakati memungkinkan ada dua kosakata. Dilafalkannya bisa rojulun, bisa rijulun. Namun maknanya tentu berbeda ya. Rojul artinya seorang pria. Kalau rijal artinya kaki gitu. Rijal dengan dikasrahkan ro-nya dan disukunkan jimnya, rijalun, itu maknanya kaki. Maka tidak atau jangan salah melafalkannya. Baik, berikutnya Syekhah, tafadhali. Ya, Ustaz. As-sukaru al-waratu. Baik, akhadna amsi makna al-waraq. Baik, Al-waraq kertas kertas atau buku. atau apa? Buku. Bukan. Apa? Kertas atau itu. Lupa. Daun. Sekarang. Leaf. Daun. Atau Daun. daun. Nah, al-waraq bisa maknanya kertas, bisa maknanya daun. Kapan kita Daun. tentukan kertas, kapan kita tentukan daun? Tergantung kalimat yang menyertainya. Gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Dan ini seperti kemarin, latihan yang kedua, ya, kita dipinta untuk mengisi bagian yang kosong dengan meletakkan di wad'i kalimatin munasibah, kata yang sesuai. Rakam wahid. Umu akbar. Tafadhali Umu akbar. Nah, Umu akbar. Bu Yati. Nggak ada. Wahid, Ithan. Salasa. Baik. Bu Ainun. Ya, diberikan satu kata untuk nomor yang pertama. Apa, Bu? At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Nah, ini Anda sampaikan kembali ya. Sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu hendaknya dimulai dengan alif lam. Ya, seperti yang tadi Bu Ainun sebutkan, at-tajiru pakai alif lam. Jadi tidak mendatangkan kata aslinya tajirun ghaniyun, tidak, tapi harus pakai alif lam karena itu termasuk syarat. Ya, syarat sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu harus pakai alif lam di awalnya. Oke, tapi ini apa namanya? Catat dulu jadi maklumat pertama gitu. Nanti ada tentu pengecualiannya. Oke, barakallahu fikum. Yang berikutnya Umu Al-Fara, rakam 2. Tafadhali Saya lagi nyari. Iya Ustadz. Suara anak kedengeran nggak Ustadz? Nah, wadah. Sebentar Ustadz ya, nyari kosakatanya dulu. Nyari apa? Nyari kosakatanya dulu Ustadz, sebentar. Oke. Lupa. Sambil menunggu. Itu. Ya. 2, 3 Akisha. Halun ya? Apa? Halu ya? Hulwun. Hulwun. Sebentar, hulun apa ya? Sweetie. Oh. Al-sukaru hulwun. Baik, pemilihan kosakatanya sudah betul. Namun pelafalannya, apakah dibacanya al atau as? As. Nah, as-sukaru hulwun. Baik, boleh juga at-tufahu hulwun. Apel itu manis, gula itu manis. Ahsanti. Baik, berikutnya Akisa. Akisa ya. Ya Ustaz. Akisa itu afwan. Akisa yang mana nih? Saya Ustaz. Baru bergabung kah? Atau ada nama lain? Ini saya Ustaz, apa namanya? Balkis. Balkis. Ayo Balkis, tafadhali. Balkis itu keponakan Ana, ya. Balkis itu keponakan Ana. Jadi Balkis itu kakak Ana. Ya. Oh, namanya diganti Balkis? Nggak apa-apa. Ayo baca. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Barakallahu fiik. Marid. Ahsan. Rakam 4. Pak Hamdan. Ya. Muhammad Hamdan.
Tidak ada. Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Ummu Ibrahim. Baik, rakam 4. Iya, Nah, yang nomor 4 ya Ustaz. nah, At-tufahu ladzizun. at-tufahu ladzizun. Baik, barakallahu fik. 5 sekarang. Ummu Maryam. 5. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Naam. 6 al-akhir. Ummu Nisa. Al-mudarrisu qasirun. Al-mudarrisu qasirun. Baik, barakallahu fikum. Untuk bagian yang berikutnya, ikhtar. Nah, ikhtara yakhtaru ikhtar. Ini kata kerja perintah, artinya pilihlah kalimatan, sebuah kata, minal qa'imati ba, ya. Qa'imah itu artinya bisa kita terjemahkan tabel atau juga kolom, seperti ini kolom. Oke. Minal qa'imati ba, yang ada pada kolom ba seperti ini, tunasibul kalimah allati fil qa'imah alif. Yang mana kata yang ada pada kolom ba ini sesuai dengan kolom alif. Nah, gampangnya kita buat tarik tarik garis. Ya, untuk memudahkan cukup kita buat tarik garis. Seperti at-talibu. Apakah kita katakan at-talibu ladzidun? At-talibu ladzidun? La yumkin. Baik. At-talibu maksurun? La yumkin. At-talibu thaqilun? Mungkin. At-talibu maftuhun? Ghairu yumkin. Atau ghairu mungkin. At-talibu maridun? Mungkin. At-talibu harun? Mungkin. Nah, pilih yang menurut teman-teman itu sesuai. Kira-kira yang mana nih untuk kata talib? Maridun. Nah, at-talibu maridun. Wahakada. Baik. Rakam 2, dukkan. Pak Imam. Ad-dukkanu maftuhun. Dukkanu maftuhun. Pak Misbah. Ahsanta. At-tufahu apa ya? Bentar. Apple. Oh, apple ya. At-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Oke. Tabarakallahu fiik. Abu Sofa. Ustaz. Al-ma'u harun. Al-ma'u Air itu harun. panas. Tamam. Ahsan. Amira. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Baik. Tadi bahkan berikutnya Dewi. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Baik, teman-teman kalau ditanya nih ya, misalnya buat kalimat meja itu rusak. Nah, siapa yang bisa buat kalimat meja itu rusak? Al-maktabu maksurun. Ya, apa? Meja itu rusak. Mada naqul bil arabiyah? Al-maktabu maksurun. Al-maktabu Maksurun. maksurun. Ahsan. Sekarang Pak Eka nih. Mana tanya Pak Eka ya? Ya Pak Eka? Ngeblank. Ya, Ustaz. Ah? Ya, Ustaz. Siap ya? Coba. La takhaf. Ya, jangan takut. Baik, dokter itu sakit. Mada naqul bil arabiyah, dokter itu sakit, Pak. At-tabibu sakit. Kenapa Ustaz sakit? Nah, sakit, Aish. At-tabibu. At-tabibu maridun. Nah, gimana Pak Eka? At-tabibu. At-tabibu maridun. Aywa. At-tabibu maridun. Ingat ya, sakit itu bahasa Arabnya marid. Baik. Berikutnya Bu Feti. Oke, Bu Feti. Buat kalimat batu ini ringan. Batu ini ringan. Batu ini
Al-hajaru khafifun. Al-hajaru khafifun. Mumtaz. Ummu Usama. Ya, toko itu tutup. Toko itu tutup. Ad-dukanu mawakun. Mughlaqun. Bidhammil mim. Ya. Mughlaqun. Ad-dukanu mawakun. Ahsant. Baik, Ibu Halimah. Ya, Bu Halimah. Ya Ustaz, Anak. na'am Ustaz. Baik, buat kalimat. Apel ini manis. Apel ini manis. At-tufahu hulwun. Ayo, mumtazah. At-tufahu hulwun. Baik, barakallahu fikum. Sekarang teman-teman kita baca rangkumannya, kosakata baru yang dikenalkan pada pembelajaran hari ini. Al-kalimatul jadida. Kalimatul jadida. Hulwun. Maridun. Maridun. Ad-dukanu. Ad-dukanu. Ghaniyun. Ghaniyun. Tawilun. Tawilun. Faqirun. Qasirun. Qasirun. At-tufahu. At-tufahu. Baik, ma mana hulwun? Manis. Jamil. Yang terlewat ya, boleh sambil ditulis ya, hulwun manis. Ma mana marid? Sakit. Sakit. Ma mana dukan? Toko. Ma mana ghani? Kaya. Baik. Ma diddu ghani? Kaya. Kaya. Diddu Fakir. antonimnya. Ma diddu ghani? Fakir. Fakir. Baik. Ma mana tawil? Tinggi. Baik. Ma diddu tawil? Qasir. Qasir. Ma mana tufah? Apel. Baik, sampai sini hal min soal. Qabla an nakhudha al-mawdu' at-tali. Ada pertanyaan? Any question? Kalau kebalikannya lazizun apa? Ghairu ladhiz. Ghairu ladhiz. Enggak enak. Nah, ini Ibu Khairiyah yang nanya ya. Tulisannya gimana Ustadz ya? Tulisannya, oke. Ghairu laziz. Jadi, Dun. Ghairu ladhidin. Nah. Ladhiz enak? Enggak enak. Ghairu ladhiz. Apel ini tidak enak. At-tufahu ghairu ladhiz. Misalnya. Al-labanu ghairu ladhiz wal ma'u ladhiz. Seperti itu ya. Baik, barakallahu fikum. Soal akhir, pertanyaan lain? Ustadz itu apa namanya? Bener belak akhirannya tanwin seperti itu ya Ustadz ya, Kasroh, bukan. ya. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti itu belum belajar sekarang. Kalau mau disukun, sukun aja. Ghairu ladhiz. Bacanya gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Wa ilan wasil. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Nah, di sini ya. Sebentar Ustadz, yang tadi saya masih catat. Catatan Bagaimana? tadi Ustadz apa? Iya. Afwan Ustadz, tadi bahasa Arabnya garis apa ya? Bahasa Arabnya apa, Pak? Garis. Garis. Di latihan tadi pilih kolom. Oke, sebentar. Ini udah selesai belum Bu Halimah? Sudah. Udah ya, Alhamdulillah kita sudah. pindah screen-nya. Nah, bahasa Arab apa, Pak? Garis tadi yang kolom B dan kolom A. Kolom A. Bahasa Arabnya garis? Ya. Apakah saya menyebut bahasa Arabnya garis? Tarik Ya. garis itu maksudnya. Tadi di atas latihan.
Tidak ada Ya, kata tarik garis garis. dalam terjemah ini, ya dalam terjemah kalimat yang ada perintah di sini, tidak ada kata garisnya. Teman Anda sebutkan tadi, untuk memudahkan, maka teman-teman bisa jawab dengan cara tarik garis, kayak gitu. Tapi kalau antum mau tahu bahasa Arabnya lain, garis, bisa itu khot, ya, khot, bisa garis. Atau satar, bisa juga satar. Kalau mau tahu bahasa Arabnya, garis. Bisa khot atau satar. Nah, Penulisannya boleh, apa? Ustaz? Penulisannya. Sebentar. Jadi tanya yang ada di buku dulu, ya. Nanti kalau semua kalimat mau ditulis itu kurang apa namanya ya, kurang sesuai dengan tahapan belajar. Ya. Nanti menambah kosakata. Ya. Kalau mau tulisan seperti ini, namun anak tidak menyarankan untuk ditulis, ya. Jadi hafalkan dulu apa yang memang ada, gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu. Nah, Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Nah, di sini yang tadi disampaikan tentang pelafalan alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan ilmu tahsin. Siapa yang sudah pernah mempelajari tahsin? Ada yang sudah mempelajari tahsin? Saya. Nah, kalau kita belajar tahsin, nanti itu di awal-awal pembelajaran tahsin ada bab tentang al-qamariyah sama asy-syamsiyah. Gitu. Nah, ini dua-duanya itu sama kaidahnya. Alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi kalau ditanya teman-teman huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa sih? 29, Ustaz. 29. Ada jawaban lain? 28. Karena ada yang Jawaban lain. mengecualikan alif lam. Ada khilaf di tengah-tengah para ulama juga ketika menyebutkan tentang jumlah huruf hijaiyah. Hunaka man yaqul 28 harfan, wa hunaka man yaqul 29 harfan, wa hunaka man yaqul 30 harfan. Jadi ada yang bilang 28 huruf, 29 huruf, 30 huruf. Juga ada yang mengatakan sebetulnya ada yang mengatakan juga 26 huruf. Keluar daripada perselisihan tersebut, kalau kita kembali kepada pembahasan alif lam, maka huruf hijaiyah itu hanya ada 28. Dan kalau kita kembali kepada pembahasan seluruh hukum tajwid, idghamnya kah, ikhfa'nya kah, idharnya kah, dan yang lainnya, maka jumlah huruf hijaiyah itu ada 28 juga. Sama. Nah, berarti kita sepakat huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Tidak masuk di situ huruf alif. Oke, huruf alif. Tidak pula masuk padanya huruf apa? Lam alif. Nah, alif tidak masuk, lam alif tidak masuk, ya. Kenapa alif nggak masuk? Karena alif nggak bisa nerima harokat, gitu. Kenapa lam alif nggak masuk? Karena sudah ada huruf lamnya. Jadi selain dua huruf tersebut, itulah jumlah huruf hijaiyah. Nah, dari 28 huruf hijaiyah itu teman-teman dibagi dua. Masing-masing berarti berapa? 14. Ya, al-qamariyah jumlah hurufnya 14. Asy-syamsiyah jumlah hurufnya juga sama 14 nih. Nah, sehingga bila salah satu huruf hijaiyah sudah ada pada al-qamariyah, nggak mungkin huruf tersebut ada pada asy-syamsiyah dan sebaliknya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak di antara teman-teman sudah hafal huruf qamariyah sama asy-syamsiyah pembagiannya? Ana mau tanya dulu nih, ada nggak yang sudah hafal? Belum, Ustaz. Ada? Kalau Ustaz. Apa? Bu Muafa sudah? Belum, Ustaz. Baru meraba-meraba dalam kegelapan aja sih, Ustaz. Meraba dalam kegelapan. Oke, nggak harus hafal sebetulnya, nggak harus hafal. Tapi kalau hafal itu lebih membantu proses belajar bahasa Arab ya, sehingga tidak salah dalam melafalkan. Kalau tidak hafal juga tidak mengapa. Dengan seringnya kita berinteraksi dengan kata-kata tersebut, maka insya Allah akan terbantu pengucapannya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Al-huruful qamariyah. Al-huruful qamariyah. Sebentar. Ya, sepertinya aja tampilannya biar lebih rapi. Oke, kita baca ya. Al-huruful qamariyah. Al-abu.
Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamar. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-yadu. Baik, ma ma'na al-ab? Silakan sambil ditulis ya. Ma ma'na al-ab? Ayah. Ayah. Badar. Ma ma'na bab? Pintu. Pintu. Al-jannah? Surga. Surga. Pepohonan. Ya. Jannah itu artinya adalah pepohonan. Atau juga kalau secara bahasa al-jannah itu ya al-bustan. Ya, taman. Ya, dinamakan surga karena di dalam surga itu terdapat banyak taman, banyak pepohonan. Oke, himar. Keledai. Baik, al-khubz, ada yang sudah tahu khubz? Khubz Roti. Nah, roti. Apa Ustadz Afwan? Bread. Al-khubz di mana bread? Al-ain. Mata. Al-ghoda. Makan siang. Al-ghoda, lunch. Makan siang. Nah, itu ada tuh, ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Di bahasa Arab juga sama. Kalau untuk breakfast, naqul al-fatur. Baik, sekarang misalnya kita sarapan habis belajar. Nah, naqulul fatur. Naqulu al-fatur. Kita sarapan. Nanti siang, naqulul ghada. Lunch. Untuk dinernya, naqulul asha. Gitu. Asha. Na'kulul asya'a fil isya. Na'kulul asya fil isya. Isya itu malam atau siang? Malam. Malam. Nah, untuk makan malam ganti i kasroh menjadi a. Asya. Ya. Asya fil isya. Makan malam itu di waktu isya misalnya. Tadi kalau sarapan apa? Breakfast? Al-fatur. Nah, al-fatur. Nah, fatur. Baik. Wada makan siangnya. Al-fam. Maman al-fam? Mulut. Al-qamar kita lewati, al-kalb kita lewati, al-ma kita lewati, al-walad kita lewati, al-hawa. Nah, al-hawa. Udara. Nah, hawa udara. Al-yad. Tangan. Nah, yadun tangan. Oke. Ini banyak kosakata yang dikenalkan di sini. Baik, kita baca yang setelahnya. Al-hurufu syamsiyah. Al-hurufu syamsiyah. At-tajiru. At-tajiru. As-sawbu. 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 Ad-diku. Ad-diku. Az-zahabu. Az-zahabu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Az-zahratu. Az-zahratu. As-samaku. As-samaku. Asy-syamsu. Asy-syamsu. As-sadru. As-sadru. Ad-dhaifu. Al-dhaifu. At-talibu. Al-talibu. Al-dhahru. Al-dhahru. Al-lahmu. Al-lahmu. An-najmu. An-najmu. Baik, ma mana tajir? Pedagang. Nah, pedagang. Saub. Pakaian. Nah, saub. Baju. Baju pakaian. Pakaian. Jubah. Tahu jubah gak? Jubah tahu ya? Nah, jubah tuh bahasa Arabnya saub. Jubah bahasa Arabnya saub. Tapi bebas lah selama itu baju pakaian. Boleh kita katakan saub. Boleh kita katakan komis. Oke. Meskipun bahasa Arab itu merupakan bahasa yang daqiq,
bahasa yang detail gitu. Ada perbedaannya kapan kita bilang taub, kapan kita bilang qamis dan seterusnya. Baik, az-zahab. Nah, apa mana zahab? Mas. Ya, zahab gold. Az-zahrah Bunga. ya, bunga. As-samak Ikan. ikan. Asyams Matahari. matahari. Al-sadar Dada. dada. Ya, kalau di surat An-Nas Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi apa? Sudurin nas. Nah, itu bentuk pluralnya adalah sudur. Bentuk tunggalnya sadar. Dada. Al-dhaif Tamu. ya, guys. Al-dhahar Punggung. punggung ya, punggung belakang badan ini dhahar. Harokat dho-nya itu fathah ya. Kalau huruf dho-nya dhammah, zuhur itu jadinya waktu zuhur. Sama, dhahara hurufnya, tapi harokatnya berbeda, maka beda arti. Itu diantara keindahan bahasa Arab. Di antara keindahan bahasa Arab, sedikit terjadi perubahan pergeseran harokat, itu langsung berubah arti. Saya berikan contoh. Kalau teman-teman lihat tulisan seperti ini, kira-kira bacanya apa? Jannah. Apa bacanya? Janatun. Jannah. Janatun. Apa maknanya? Pohon atau surga. Seperti yang tadi ya, Pohonan. jannah gitu kan. Nah, tapi kalau jimnya dirubah jadi kasroh, jinnah, maknanya beda lagi. Apa maknanya? Apa? Zina. Zina? Bukan. Kalau zina bahasa Indonesia diarabkan itu zina. Ya, pakai zai, nun sama alif yang melengkung. Zina. Kalau jina itu ada pada surah Anas juga yang tadi sama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal Jinnati. minal jinnah wan nas. Jina itu jin. Jina itu jin. Kalau dhamma kalau jimnya jadi dhamma junnah. Nah, al-shaumu, Nabi mengatakan tentang ibadah puasa, al-shaumu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Nah, puasa merupakan perisai. Perhatikan detailnya bahasa Arab, hanya terjadi pergeseran harakat, itu maknanya jauh ya. Jannah surga, jinnah jin, junnah perisai. Jadi pentingnya kita mempelajari bahasa Arab agar tidak terjatuh pada lahan, tidak terjatuh pada kesalahan dalam pelafalan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-dhahar ya. Al-dhahar ini artinya punggung. Kalau orang jahiliyah dahulu, mereka itu kaum lelakinya kalau mau mentalak istrinya, mau menceraikan istrinya itu pakai isyarat. Isyarat dari kalimat, tidak langsung kamu saya ceraikan, tidak. Tapi mereka mengatakan ya, anti ka dhahri ummi. Anti ka dhahri, ada kata dhahrnya. Anti ka dhahri ummi. Artinya ada yang tahu? Punggung ini itu Ustaz. Kamu hai istriku seperti Mirip punggung siapa? seperti punggung ibuku. Nah, seperti punggung ibuku. Nah, itu merupakan bentuk talak ya di zaman dahulu. Baik. Makanya ada hukum zihar di dalam Islam. Ada hukum zihar. Barakallahu fikum. Alham, mana alham? Daging. Daging. Baik, alham artinya daging. Najm? Bintang. Barakallahu fikum. Teman-teman ada yang kelewat nggak terjemahnya? Itu Allahmu petani juga nggak sih Ustaz? Apa? Petani. Bukan. Alhamnya daging. Oh bukan ya? Nah,
Oke, kita lanjutkan ke halaman setelahnya dan ini sebagai penutup ya. Kosakata yang dikenalkan. Bentar. Ustaz, aido ibu apa Ustaz? Apa? Aido doi. Dhaif, Ad- yes. Kamu. Oke, ya kita lanjut untuk halaman terakhir dari bab yang ketiga. Baik. Nah, ini ada perintahnya, iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qa'ida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Perintahnya di sini kita dipinta untuk membaca kata-kata berikut ini, lalu menuliskan harakat pada kata-kata tersebut, kata-kata yang ini, mura'iyan dengan memperhatikan apa? Qawaida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Kaidah-kaidah pelafalan huruf qamariyah sama huruf asyamsiyah. Tadi ya. Gimana cara membacanya? Apakah al-baitu atau ab-baitu? Apakah kita baca al-diku atau ad-diku? Seperti itu. Baik, siapa yang mau baca? Ana Ustadz. Ana itu siapa? Khairiyah. Ya, tafadhali. Baca 3 kata, Bu. Al-baitu. Hadiku. Al-mudarrisu. Baik, barakallahu fiik. Yang berikutnya, siapa yang mau baca? Ya, sebutkan nama. Siapa? Nurge, Ustaz. Siapa? Nurge. Bu Nurge. Ah, ya. Iya. Tafadhali. Al-babu, at-talibu, as-sukkaru. Ahsan. Baik, berikutnya. Ana Ustadz Suhail. Tafadhali. Ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu. Ar-rasulu. Baik. Ar-rasulu. Baik, hunaka mufradah jadidah al-akh war-rasul. Al-akh bermakna brother. Baik. Ar-rasul mana rasul? Nah, ini nggak usah diterjemah ya. Rasul ya rasul. Kalaupun mau diterjemah, artinya apa? Utusan. Baik. Rasulullah berarti utusan Allah. Dan perhatikan kata Rasul ini nggak melazimkan hanya Nabi aja ya. Jadi kalau di kalimat misalnya Pak Presiden mengutus Pak Menteri untuk menemui perwakilan dari negara lain misalnya, maka menteri yang diutus sama presiden tersebut namanya Rasul, ya, namanya Rasul. Pokoknya seseorang yang diutus itu bahasa Arabnya adalah Rasul. Oke, jadi maksudnya Rasul ini nggak mesti hanya untuk Nabi gitu. Tapi jangan bilang dia Rasul tuh gitu, bukan ya. Tapi secara maknanya aja, secara arti dari kata tersebut, Rasul itu adalah orang yang diutus. Baik. Berikutnya, siapa yang mau baca? Apa sebentar sebelum Rasul itu apa bacaannya ya? Al-akhu, brother. Al-akhu. Artinya apa ya Ustadz ya? Brother. Apa? Brother. Oh. Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya siapa yang mau baca? Ana Ustadz Ummu Yafi, tafadhali. al-wajhu as-sadiqu al-Qur'an. Baik, al-wajh, ma mana wajh? Wajah. Nah, wajah, muka. Ya. Wajah, muka. Apa? Bisa juga maknanya menghadap. Ya. Menghadap. Fawalli wajhaka syatra il-masjid al-haram. Fawalli wajhaka syatra al-masjid al-haram. Wajah Nah, ya. wajah. Ya, baik Ustaz. As-sadiq, mana as-sadiq? Teman. Teman, sahabat. As-sadiq. Nah, perhatikan panjang pendeknya ya. Oh, baik. Ini sadiq, bukan sadiq. Kalau sadiq, sodnya yang dipanjangkan artinya bukan teman lagi. Tapi apa? Jadi percaya. Orang yang jujur. Sadiq. Sadiq. Jadi ya pentingnya juga apa?
mempelajari panjang pendek tuh kayak gitu. Makanya tahapan belajar bahasa Arab itu setidaknya kita sudah menguasai panjang pendek. Itu secara mutlak. Jadi dua hal yang kaitannya dengan mempelajari bahasa Arab dengan mempelajari Al-Quran itu cuma dua aja sebetulnya. Benar pengucapan hurufnya sama tahu panjang pendeknya. Nggak tahu hukum tajwid, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena hukum tajwid itu nggak berlaku dalam pengucapan bahasa Arab. Seperti misalnya hal satazur baiti, na'am sa'azur baitak, insyaallah. Nah, insyaallah itu kan ada hukum tajwid apa di kalimat itu? Ikhfa. Nun bertemu shin. Apakah kita ucapkan insyaallah? Tidak, malah lucu jadinya kalau kita baca insyaallah gitu. Tapi insyaallah. Seperti misalnya dhamir anta dan anti. Kalau kita tajwid kan jadi anta, anti. Nah, itu malah jadi kurang bagus ya. Maka tidak terlalu berlaku hukum tajwid pada bahasa Arab. Yang berlaku cuma dua, benar pelafalan, pengucapan hurufnya itu betul, tidak tertukar antara sa dengan sya, tidak tertukar antara za dengan zo atau za atau ja, ya. Kemudian yang kedua yaitu apa tadi? Harokat panjang pendeknya Ustaz. Nah, perhatian terhadap harokat. Harokatnya tidak ketukar mana yang panjang, mana yang pendek. Shodiq, sodik. Nah, hati-hati. Baik, barakallahu fikum. Adapun yang setelahnya as-shalah, al-Ka'bah, Al-Quran, ini ma'ruf. Nah, ar-ra'as. Ra'as artinya kepala. Ar-ra'as artinya kepala. Al-isba', hadihi al-asabi' isba'. Jari. Nah, al-sabun. Nah, itu dia sabun, sob. Ya. Al-ghufr. Fil asabi ghufrun. Nil, ya. Kuku. Naam. Al-ghufar, kuku. Selebihnya al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya ini waktu-waktu salat. Oh iya. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah selesai untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Hal min soal. Afwan Ustaz, hari ini ada tugas ke Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk tugas juga, perhatikan ya, untuk tugas itu di setiap pertemuan, itu teman-teman harus merangkum pada setiap pertemuannya. Jadi tugas itu kan ada tugas merangkum, kemudian ada tugas PR. Kalau PR ya memang yang di buku itu nanti, misalnya kita coba kerjakan halaman sekian, diisi gitu. Itu PR-nya ya. Kalau tugas rangkum itu lazim. Ya mesti di setiap pertemuan ada keharusan untuk merangkum. Apa tujuannya? Seperti yang sudah Anda sampaikan, agar apa yang dipahami sama teman-teman dengan yang Anda maksudkan itu sama. Ya, jangan Anda tidak menyampaikan, kemudian teman-teman tulis itu. Nah, itu dihindari. Atau Anda menyampaikan A, teman-teman memahaminya B. Nah, supaya meluruskan yang salah dalam pemahaman. Itu tujuannya. Ya, jadi, rangkuman di setiap pertemuan. Wajib. Baik. Kemudian yang kedua alasannya apa? Kok harus ada rangkuman merepotkan gitu. Nah, ini karena ingin teman-teman tuh betul-betul belajar. Ya, betul-betul belajar. Bukan hanya sebatas ikut kelas Zoom, sebatas nyimak, enggak. Tapi Ana sedang membentuk teman-teman ini jadi penuntut ilmu gitu, betul-betul jadi pembelajar. Kalau pembelajar ya harus ada catatan. Nggak bisa pembelajar itu hanya dengerin, tanpa mencatat itu nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya untuk mengikat ilmu itu. Nabi mengatakan, yang dikutip juga perkataannya oleh sahabat Anas bin Malik, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, dengan mencatat. Bayangkan teman-teman kalau nggak nulis, nggak punya catatan, nggak punya rangkuman, ya, apakah atau seberapa lama bisa ingat terhadap faidah yang disampaikan? 1-2 minggu mungkin masih ingat, 3 minggu lebih tidak menjamin itu masih ingat. Tapi kalau teman punya catatan, kalaupun 3 minggu lupa, 3 bulan lupa, dan teman-teman pada hari tertentu ingin mengingat faidah tersebut, kan bisa lihat catatannya ya, bisa lihat catatannya, gitu. Yang keempat, apa tujuannya harus mencatat? Anak punya harapan di antara teman-teman kelak ada yang menjadi pengajar bahasa Arab juga. Nah, kalau punya catatan, kemudian teman-teman kelak mengajar bahasa Arab, itu kan bisa jadi guide gitu. Saya waktu belajar Dars 1 gimana sih cara ngajarinnya Ustadz gitu ya. Waktu saya belajar Dars 13, Ustadz cara nyampeinnya gimana sih? Nah, kayak gitu. Jadi, tentu semuanya ada tujuannya gitu. Dan semoga teman-teman bisa pahami dan Allah berikan keistiqomahan dalam mempelajari bahasa Arab dan Allah berkahi ilmunya. Allahumma amin.
Ada yang lain? Tidak? Baik. Jazakumullah khair atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini teman-teman semua. Tetap semangat mempelajari bahasa Arabnya. Apa yang sudah kita pelajari sudah selesai sampai 3 bab. Ini alhamdulillah. Di pekan mendatang insyaallah taala di tanggal 22 kita akan lanjutkan untuk mempelajari bab yang keempat, dan ini bab yang penting sekali untuk diikuti karena akan memberikan faedah yang sangat banyak untuk knowledge kita terhadap ilmu bahasa Arab. Semoga Allah berikan taufik. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, jazakallahu khairan. Allah yuhayyikum.